Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa anara qulubana bil Qur'an wa afhamana bi syariatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil karim wal adim a'udzu billahi minasyaitonir rajim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita kembali bisa hadir bermuajahah, bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan semoga hadir kita ini betul-betul membawa berkah bagi kita semuanya. Ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dunia atau akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaat pertolongannya minat dunia atau akhirat, dengan harapan semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis arba'in Nawawi yang ke-36 dengan tema kewajiban saling menolong sesama hamba, sesama muslim. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullah bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasiyatuhum ar-rahmah wa khaffathum al-malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indahu wa man batu'a fi ilmihi lam yusrif bihi nasabu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, termasuk hadis hasan dan sahih ini, karena semua hadis yang dalam Arba'in Nawawi itu derajatnya hasan dan sahih. Artinya semua hadisnya bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan. Di dalam hadis Arba'in Nawawi yang ke-36 ini Rasulullah memberikan nasihat, memberikan petuah kepada umatnya, kepada kita semuanya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat ketika berkumpul dengan sesama manusia, sesama muslim. Ada beberapa perilaku, ada beberapa akhlak yang terpuji yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan atau memberikan nasihat kepada kita, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan atau mengangkat kesulitan atau memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan berbagai kesulitannya di hari kiamat. Wa man yassara ala muksirin, dan siapa yang memudahkan atau menghilangkan kesulitan orang lain,
Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan mudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan kesulitan di akhirat. Menghilangkan kesulitan atau memudahkan urusan saudara muslim yang lain merupakan perbuatan yang mulia dan merupakan akhlak yang terpuji, akhlak yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudahan atau kita membantu orang lain atau menghilangkan kesulitan orang lain ini dalam semua perkara, baik urusan dunia maupun urusan agama. Urusan dunia seperti memberi utang atau memberikan bantuan apa saja lah, menangguhkan pembayar utang. Aku kirim duit, ya salah popo. Syukur-syukur malah dibebaskan, diikhlaskan. Ini juga separuh weta ikhlaskan misalnya gitu. Ini juga merupakan sebuah perbuatan mulia atau memudahkan pekerjaan yang lainnya. Sedangkan dalam urusan agama kita memudahkan seseorang untuk beramal. Nah, untuk beramal kita jadi ngel-ngel, untuk ngarep nyapu masjid itu jadi angel-angel. Ada orang yang mau bersedekah, berinfak di masjid jangan dipersulit. Kadang kalau itu saya pernah mendapat ditanya, Gus saya itu pengen niat memberikan karpet masjid, malah ditolak kalau takmir masjid gara-gara tidak izin dulu. Lebih itu. Nah nanti kayak duit kalau ditukok-tukok kok disimpan tok. Ya kan kalau tugas ke karpet langsung, tapi malah ditolak gara-gara katanya tidak izin takmirin. Yo gimana itu? Tuh takmir dia apa penguasa masjid pepian. Heran kadang-kadang ya. Atau memudahkan pekerjaan atau ketika seseorang mau menunaikan sholat mencari tempat kok tidak ada, carikan tempat. Pak Bu pengen dari sholat angsa omong Bu. Pak Bu pengen ke belakang boleh tidak? Boleh. Pak Bu saya kok lapar, boleh minta makanan? Kasih. Melihat orang tua susah mengenaikan belanjaan misalnya ke mobil atau apa, bantu. Melihat orang tua kok kesulitan dalam apa saja lah, jalan atau apa, bantu. Pokoknya bantuan apa saja. Atau ketika seseorang pengen bertanya tentang syariat yang benar, cara sholat yang benar, berikan penjelasan dengan baik, dengan benar. Intinya membantu orang lain ini akan menjadikan kita dibantu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Maka siapa saja yang ikhlas hati membantu, menghilangkan atau memudahkan kesulitan saudara muslim lainnya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia bahkan besok sampai di hari kiamat. Kemudahan urusan dunia lebih-lebih di akhirat merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kita ini butuh kemudahan-kemudahan. Yang dipersulit iyo, orang kepenak ya, ngel-ngel. Memang zamannya saat ini memang ngoten. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Mungkin. Saya tuh kadang dulu ngoten. Urusan nopo rumah saya kok berbelit. Tapi belakang ujung-ujungnya ngene. Ujung-ujungnya duit. Baru aja lihat postingan SIM A bikin maksimal 120.000, SIM C 100.000, tapi kenyataannya nggak tahu di bawah gitu. Terus kadang-kadang kita ngoten, kita tidak mau antri, sabar, pengen lihat cepot, beres pokoknya. Yang penting dipercepat. Kadang kulo jenengan dewi sing ngoten, pengen dipercepat akhirnya bayar nyogok. Kita sendiri yang nyogok. Nyogok itu riswah itu ar-rosi wal murtasi kilahuma finnar. Yang menyogok dan yang disogok dua-duanya berada di neraka. Jadi ora dosa, nyogok ora dosa. Ning langsung divonis neraka. Namun tidak dosa memang. Ora dosa. Ora ono kata-kata bahwa nyogok menerima suap itu
Dosa itu tidak ada, tetapi Rasulullah langsung menyebutkan ar-rasi wal murtasi kilahuma finnar, yang menyogok maupun yang disogok, yang menyuap maupun yang menerima suap, dua-duanya di neraka langsung. Naudzubillah. Jadi ayo kita mudahkan urusan saudara-saudara kita, apa saja dalam kondisi apapun. Ayo kita mudahkan, kita bantu semampu kita. Saisone awake dhewe bantu, kita bantu. Karena ketika kita memberikan bantuan, mempermudah urusan saudara-saudara kita di dunia ini, Allah berjanji melalui Rasulullah akan Allah mudahkan urusannya di hari kiamat. Coba kita bayangkan betapa susahnya, betapa sulitnya kehidupan besok di hari kiamat. Saat semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir besok hari kiamat mati, dibangkitkan kembali, bermiliar-miliar manusia kumpul di padang mahsyar jadi siji berjubel. Saat niki penduduk dunia ada berapa? Kurang lebih 7 miliar. Lah niku nek saja zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat kira-kira berapa miliar manusia? Numpuk dari siji di padang mahsyar. Di padang mahsyar mereka menunggu hisab, menunggu ditimbang semua amalnya, kemudian menghadapi putusan surga atau neraka. Nah, saat menunggu di padang mahsyar itu pastinya kita akan terasa capek, melelahkan, tegang, mencekam, menakutkan gitu. Harap-harap cemas sih, piye. Semua manusia kelumpuk dewi-dewi. Pakku neng endi, mbokku neng endi, ora arti pisah. Anakku di mana pisah saestu, pisah saestu. Kumpul itu teng dunia. Kalau di dunia semua manusia bisa kumpul, sing apik karo sing elek jek iso kumpul, sing ibadah karo sing orang ibadah masih bisa berkumpul, nggih. Sing taat sama yang maksiat masih bisa berkumpul. Tapi ketika sudah masuk ke ruang kubur, di dalam kubur itu sudah mulai dipisah. Sing ahli kebaikan dia mendapatkan nikmat di dalam kubur, sing ahli maksiat dia mendapatkan siksa di alam kubur. Sudah terpisah. Lebih-lebih besok di hari kiamat pasti sudah terpisah. Ada ashabul yamin golongan kanan, ada ashabus simal golongan kiri. Golongan kanan inilah nanti yang berbahagia mendapatkan surga, golongan kiri lah yang akan susah karena mendapatkan neraka. Lah kok bisa tahu golongan kiri dan kanan? Itu langsung dipisah oleh Allah. Para malaikat yang misahki. Orang yang ahli taat, ahli ibadah, ahli sholat, terlihat dari keningnya, dari wajahnya, dari anggota tubuhnya yang terkena wudhu ini, semuanya akan bercahaya. Nah ini ya cepat, gitu, cetok banget. Sinar cahaya nurnya ada sebelah kanan. Sing rada berben ini yang tengah-tengah. Sing belas ramah cahayane jiwa. Jadi sudah ketahuan neraka atau surga. Nah, tentunya pada saat itu di padang mahsyar kita kan mengharapkan urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di dunia ini kita senang mempermudah orang lain, maka besok kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika di padang mahsyar kita bisa menghadapi yaumul hisab, bisa menghadapi mizan ketika ditimbang dalam kondisi hatinya tenang, damai, gembira, wajahnya berseri-seri. Sebagian yang lain cemas, ketakutan, wajahnya murung. Allah berfirman di Al-Quran surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadhirah wa wujuhu yawma idin basirah. Wajah orang-orang mukmin itu pada hari itu, hari kiamat, berseri-seri. Karena dia melihat kepada Tuhannya, dia bahagia melihat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seri-seri. Tapi ada pula orang yang wujuhu yauma idin basirah, yang wajahnya itu muram, bermuram durja, suntuk, tunai guntinggung, karena mencekam dan ketakutan yang luar biasa. Tadhunnu ayyuf'ala biha fakirah. Mereka menyangka, mengira dan meyakini bahwa dia akan ditimpakan malapetaka yang amat
Jadi mereka sudah berpikir, waduh iki engko kena malah petaka iki. Atau di dalam surat Al-Ghasyiyah itu juga diterangkan jelas dari ayat pertama sampai ayat ke-15 itu jelas. Al-ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narul hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Artinya bagaimana? Sudahkah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang hari pembalasan? Al-Ghasyiyah itu hari pembalasan. Wujuhu yawma idin khasiyah. Pada hari itu semua wajah tunduk ketakutan dan terhina. Karena apa? Mereka bekerja lagi kepayahan. Amilatun nasibah, amal perbuatannya itu ternyata menghasilkan atau mengakibatkan dia mendapati azabnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kesel-kesel urip ning dunya ternyata ning kene koyo ngene. Ya Allah. Terus mereka akan taswana hamiyah, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Terus komin ainin ali, akan diberi minum dari mata air yang sangat panas. Air yang sangat panas. Jadi tempat minumnya nanti air yang sangat panas, bergejolak. Sekali minum langsung rontok kabeh. Isi tubuhnya itu rontok sekali. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari dhari, pohon yang berduri. Ketoke buahnya langung, seger, begitu dicokot ngoten lambene langsung suwek kabeh. Ternyata di dalamnya ada duri-duri sing nyocok. Mirip nek teng mriki buah kedondong ya. Kedondong, ketoke mulus, begitu dicokot ana durine jerabut-jerabut. Nah, tapi mandek besok itu. Truk langsung. Nggih. La yusminu wala yughni min ju', di mana buah atau pohon itu ketika dimakan tidak bisa menggemukkan badan dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Terus lapar terus. Ini gambarannya orang-orang yang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beribadah, orang-orang yang ahli maksiat, ahli dosa besok di hari kiamat. Sementara di ayat yang ke-7, wujuhu yawma idzin na'imah, wajah mereka pada waktu itu berseri-seri. Ya, ini untuk orang beriman, wong sing do gelem ngaji, nah, seperti ini. Allahumma amin. Sing beriman kepada Allah, taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli zikir, wajahnya berseri-seri. Lisaiha radiyah, karena perbuatan mereka, perilaku mereka ketika di dunia niku radiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka akan masuk fi jannatin 'aliyah, masuk ke dalam surga yang sangat tinggi. Makanya nanti lewat Shiratal Mustaqim, di bawahnya neraka, di atas ini surga. Di sini padang mahsyar. Dan padang mahsyar itu ada jembatan, bawahnya neraka, di atasnya di surga. Makanya tempat yang tinggi. Makanya ada cerita orang ketika meniti Shiratal Mustaqim selama 500 tahun. Ada 500 tahun berangkang ning dhuwur Shiratal Mustaqim. Kancane wis nang surga, tengok-tengok ngopi, wis dongeng-dongeng 500 tahun iki berangkang naulu bilang usuwine po. Nek kanggo sapa? Kanggo wong sing ndende salat. Ya salat di dinding asik mepet-mepet ngoten niku. Surgane kari dhewe. Jannatin 'aliyah. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertaat kepada Allah akan masuk ke dalam surga yang sangat tinggi. Lantas mau fi hadaqiyah, di surga itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada perkataan yang tidak berguna. Semua perkataannya memuji Allah Subhanahu wa taala, bernostalgia
ngomong kowe mlebu surga gara-gara apa? Aku biyen nulungi wong pengemis kae ternyata diterima Gusti Allah ganjarane gede, makanya aku mlebu surga. Itu. Jadi banyak orang bercerita gara-gara apa Allah mengampunimu, gara-gara apa kamu bisa masuk surga, gara-gara apa kamu dimudahkan urusannya, semua bercerita. Intinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahagia. Kenapa? Bangga, dulu saya mau taat, dulu saya mau mengerjakan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, mengikuti kanjeng Nabi. Mereka itu bangga. Jadi besok di hari kiamat itu bercerita. Intinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada ainun, mata air, jariyah yang mengalir. Jadi ada sungai yang mengalir, yang airnya sangat jernih, putihnya seperti susu, bahkan lebih putih dari susu, dan manisnya lebih manis daripada mineral asal, daripada madu. Nah, nikmatnya luar biasa. Ini nek bayangake surga, ini bayangin neraka ya wadah. Ya pokoknya poinnya, mari kita memudahkan orang lain, menolong kesulitan orang lain semampu kula jenengan. Ojo cuek nek ono saudara kita yang kerepotan, kesulitan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja kok kerepotan, ayo kita bantu semampu kita. Mudah-mudahan bantuan yang kita berikan ini diterima oleh Allah, dan besok di hari kiamat Allah ganti dengan memberikan kemudahan kepada Allah jenengan. Itu yang pertama. Kemudian nasihat Rasulullah yang kedua adalah wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan ini perlu dicatat Bapak Ibu. Hari ini kita terlihat baik itu karena Allah masih menutupi keburukan-keburukan kita. Nek dibuka tenanan, jane iki elek kabeh. Jane elek kabeh. Maka kita bersyukur aib kita tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah kalau sudah berkehendak, wis ora ono sing iso menghalang-halangi gitu. Menutupi aib yang dimaksud adalah menutupi celah, kekurangan, kesalahan yang dilakukan oleh saudara muslim kita, saudara kita, yang berkaitan dengan muru'ah. Tahu muru'ah? Marwah, apa? Harga diri. Berkaitan dengan adab, kesopanan, dan berkaitan dengan amal perbuatan. Mbok menawa saudara kita ini khilaf, ojo malah dicerita-ceritake, ditutupi. Kalaupun ada saudara kita yang punya celah, punya aib, punya kekurangan, kita wajib menutupinya. Hukumnya wajib menutupi celah itu, bukan malah menyebarkannya. Jika dia memang orang soleh, nek wong soleh itu harus kita tutupi. Bisa jadi karena dia khilaf. Jika dia melakukan kesalahan, ingatkan dengan cara yang baik. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di hadis arba'in yang ke-35, bagaimana caranya mencegah atau mengubah kemungkaran, dan atau bagaimana caranya untuk berdakwah kepada masyarakat, kan sudah dengan tiga cara kemarin itu kan sudah saya jelaskan ini. Nah, kalau kita lihat pada zaman sekarang, jangan lihat di medsos, di media sosial itu ramai luar biasa. Yang paling viral dan rame itu kalau ada tokoh agama, pendakwah, Mbok Kiai, Mbok Gus, Mbok Habib, atau tokoh publik lainnya, saat melakukan kesalahan, kekeliruan, pada saat dia tampil di hadapan publik, pasti akan ada saja yang mencari-cari kesalahan, kemudian menyebarkannya atau diviralkan di media sosial. Akhirnya menjadi trending topik. Ini jadi kebiasaan. Mereka mencari-cari salah kiai atau Gus A, baca kitabnya begini, keliru ternyata. Niki hari ini sudah banyak kiai-kiai dikritiki cara membaca kitabnya, dikritiki banyak.
Maca kitab ngeten iki nek di hadapan publik ngeten kadang kalau iya jenenge kepleset tulisan biasa saja. Nek ngoreksi itu memang paling penak. Karena ngoreksi kan wis siap. Iso deloki satu persatu, iki salah iki ini, tapi begitu tampil di hadapan publik, ambiar kadang ngolongi nggih. Harmoni fathah keliru dadi kasroh, harmoni dumah keliru dadi fathah. Jadi kepleset mungkin biasa. Tapi hari ini kan dicari-cari. Yai A, Gus A, cara membaca kitabnya belepotan, salah nahu sorobnya. Terus Ustadz B keliru dalam menyampaikan dalil, salah dalam menyampaikan dalil, membaca dalil juga keliru. Si C mengucapkan kata-kata makian dan kotor kata-katanya misalnya. Si D begini, si E begitu, wes semua dicari kesalahannya, disebarkan, diviralkan. Ya karena ada anggapan itu, bad news is good news. Berita yang buruk adalah berita yang terbaik. Makanya di sharing. Bahkan di zaman Nabi Muhammad atau di Arab Saudi sana ada ungkapannya supaya kamu terkenal, bun ala zamzam faturaf, kencingi air zamzam maka kamu akan terkenal sampai ke seluruh pelosok penjuru dunia. Mesti gerwani nguyoi zamzam langsung terkenal, utawa nguyon nang kabar langsung terkenal ya, saantero dunia itu langsung terkenal. Ini loh, netizen ini memang luar biasa. Rujak entek-entekan pokok men sapa wae sing nglakoni kesalahan. Akhirnya berbagai macam celaan, cacian, makian, hujatan bermunculan. Saat netizen ini kadang kalau dinasehati, jangan begitu, itu tidak baik. Dalih apa? Lu ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bukankah Rasul bersabda man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, dan seterusnya. Wasis berdalil bla bla bla. Wasis yang luar biasa. Iya, alasan itu benar, tapi metodenya, cara kita mengingatkan itu keliru. Nahi mungkar boleh, nahi mungkar itu hukumnya wajib, tapi caranya juga harus santun. Jangan dengan menciptakan kemungkaran yang serupa. Ya kalau ada keliru dijabri, nggak tahu nomornya, ya udah cari bagaimana. Ya mau itu pribadi, ora kok malah ganti golek video terus ganti disebarki. Jangan loh. Nah, bahkan ini ada tokoh yang mencoba menutupi, mencoba berlaku bijaksana di tengah-tengah. Niku mawon mungkin yang melu-melu dirujak dinten ya, bisa-bisa diserang, bisa-bisa ge. Nah, itulah diri kita sebenarnya ini supaya ngono kuwi, bangsa kita awake dhewe ngoten niku. Terkadang memang kita ini pandai memanfaatkan peluang di balik kesalahan orang lain, pinter awake dhewe. Hanya karena kepentingan pribadi ingin mengangkat dirinya sendiri atau karena urusan perut, sehingga kita merasa benar, tidak bersalah, bahkan pede saat menjatuhkan orang lain. Sementara Yusuf, orang lain terkadang ikhlas hatinya membantu orang lain, memberikan manfaat kepada umat, menyebarkan maslahat kepada umat, meskipun saat dia berlaku khilaf harus menanggung derita, rasa perih dan sakit akibat cercaan, hujatan, makian dari kita. Ya, sekali lagi inilah kita kadang kalau dan perlu dipahami, jika Allah itu mencintai seseorang, Allah berkehendak membersihkan kalbunya, mensucikan hatinya. Terkadang Allah akan mengujinya dengan menyembunyikan amal kebaikan-kebaikannya di balik cercaan, makian dan hujatan manusia. Paham nih?
Allah berkehendak ingin menyembunyikan amal kebaikan kula jenengan, kadang kala Allah memunculkan kekurangan kita dan justru kekurangan kita akan dihujat, dicaci, dimaki. Tapi hakikat Allah menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita ini bermuhasabah, supaya dia bermuhasabah, supaya dia mau merenung dan mawas diri bahwa dirinya hanya manusia biasa. Aib, celah, khilaf dan salah adalah bagian dari dirinya, sehingga kita akan lebih berhati-hati ke depannya. Maka akan muncul sebuah kesadaran baru dari lubuk hati kita yang paling dalam bahwa sesungguhnya kesempurnaan hakiki hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niki. Tapi ingat Bapak Ibu, menutupi aib memang wajib, tapi ini khusus bagi orang soleh. Saya mau soleh ya, tidak berlaku bagi ahli maksiat atau orang yang memang senang memperlihatkan kemaksiatannya. Disebut di dalam Rasulullah menyebutnya orang yang memperlihatkan kemaksiatan disebut sebagai mujahir. Kullu ummati mu'afa, semua umatku ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan kemaksiatannya, orang teding ngaling-ngaling bangga melakukan kemaksiatannya gitu. Kalau orang seperti ini nggak usah ditutupi, tidak perlu bagi kita menutupi kemaksiatan ahli maksiat. Orang yang sengaja memperlihatkan kemaksiatannya, nyolong bangga, jotosi kancane bangga, ngoten. Kayak malah bangga dicita-citake kok nggih. Mulane hati-hati, kadang kula jenengan niate tobat lillahi taala tobat, tapi saat bercerita, yang biyen kok saiki alhamdulillah saiki iso tobat nggih. Biyen ki ngeten. Nah, saat menceritakan masa lalunya nyuwun sewu, bisa jadi setan itu membisikkan di dalam hati kita saat bercerita. Dohirnya dia tobat, tetapi saat bercerita tentang kemaksiatannya itu justru malah muncul kebanggaan. Kowe iki lho sepiro dosamu, aku lho biyen mesti nglakoni kabeh. Loh, saya nggak tahu ini ucapan ini penyesalan atau ucapan bangga, saya nggak tahu, nggak bisa membedakan kadang kala. Kadang kala itu malah bangga dengan kemaksiatannya. Kalau menurut saya udahlah, masa lalu tutup, nggak usah diungkit-ungkit, kembali buka lembaran baru. Kalau seandainya ditakoni lho iso tobat piye begini dan biar sing kok lakoni apa wae, selasa tak sitake intine ora patek ora apik. Buat apa perkara yang tidak baik dibongkar diceritakan ulang. Intine masa lalu jelek, buruk, maksiat, saiki aku ke depan pengen berbuat baik, bertobat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora usah diceritake, ora penting ngoten. Sing penting ke depan sekarang kita bagaimana, niku sing paling penting nggih. Nah, kalau orang yang memperlihatkan maksiate ngedeng turun dalan, ndak usah tutupi. Lho kenapa? Lho jenengan tutupi percuma wong sesuk lakoni meneh. Sapa to kae sing nyuwun sewu mendem pamuk ning pojokan kae. Ora kemo, walaupun ngerti kuwi bapak anake iki. Yo sesuk dilakoni meneh kok tutup-tutupono sesuk dilakoni maneh ya percuma. Tidak usah. Bahkan kita boleh menceritakannya. Iki lho anake iki gini. Dengan niat apa? Mengambil ibrah, pelajaran dari situ. Boleh kita menceritakan kalau mengambil ibrah pelajaran. Jadi tidak perlu ditutupi. Jadi tutupi aibnya delok-delok nek saudara yang kita kenal memang orang itu soleh, baik tutupi aibnya. Tapi kalau dia ahli maksiat, dan diem. Ya tidak perlu juga menceritakan, tapi diem. Tapi seandainya menceritakan, kalau mengambil ibrah, coba yang ngono kae yo kayak tontonan wong sing kene maksiat kayak begitu, hidupnya tidak tertata, hidupnya amburadul. Ini gara-gara ahli maksiat. Ojo kok tiru ya. Ini boleh kita mengambil ibrah. Itu yang kedua. Kemudian pesan Rasulullah yang ketiga, wallahu fi aunil abdi
Maka al-abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya sebagaimana hambanya menolong saudaranya. Tapi perlu digarisbawahi, tidak boleh disalahartikan tuh ya, bahwa pertolongan Allah itu pasti sama atau serupa dengan pertolongan manusia. Beda pertolongannya Allah. Aku jenengan gini, aku ki nulung wong boleh-boleh kok Gusti Allah nulung aku dhewe lagi kerepotan ini ora ditulung-tulung ya. Ampun ngoten. Pertolongan Allah itu bentuknya berbeda. Dan pertolongan Allah tidak tergantung pada pertolongan manusia. Pepene awake ditolong terus Gusti Allah pasti nolongnya, enggak, terserah Gusti Allah tetep panggil. Jangan pula dipahami bahwa Allah tidak akan menolong seorang hamba jika hamba itu tidak mau menolong, juga jangan dipahami terbalik. Kan artinya Allah selalu menolong hambanya sebagaimana hambanya menolong saudaranya. Berarti kalau kita tidak mau menolong saudara kita, berarti Allah juga tidak akan menolong. Ini namanya mafhum mukhalafah, pemahaman yang terbalik. Jangan pula dipahami kayak begitu. Setiap pertolongan tentu saja sesuai dengan kemampuan, tidak memaksa. Apabila ada seseorang meminta pertolongan, memohon pertolongan, bantulah semampu kita. Seandainya tidak mampu, juga tidak apa-apa, karena tidak ada paksaan. Tapi juga harus dibawahi juga, pertolongan itu hanya berlaku dalam hal kebaikan dan takwa, bukan dalam bentuk dosa dan maksiat, apalagi permusuhan. Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jangan saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Tapi saat ini musuhan niku nek ijen do ijen ora seru kok. Serune nek ana bolone ta. Ngejak bolo. Wong musuhan niku ngejak bolo. Nggih. Ngejak bolo. Dadi kabeh diparani critake sing ngene. Nah, ngene golek bolo. Nggih, Dewi rawani mergo ngejak bolo, ngejak kancane. Nah, jangan ditolong nek kaya ngono kuwi. Jangan sampai kita menolong orang yang bermaksiat, melakukan dosa, jangan. Karena ketika kita membantu seseorang melakukan dosa atau maksiat, kita tidak mendapatkan pahala. Justru sebaliknya, kita akan mendapatkan dosa yang besar, dan dosanya itu sama dengan pelakunya. Bro, kurang ki tomboki. Iki seru-seruan iki, surungane ra ono. Urun 10.000 ya ora masalah 10.000. Itu 10.000 karo liyane padha dosane gitu. Saja ning kono, ning kene wae ning nggonku ora apa-apa. Nyediakan tempat juga sama dosanya, sama dengan pelakunya itu. Dosane padha wis. Nggih. Bahkan yang lebih bahaya lagi, Allah dan Rasulnya terbebas dari perlindungan kepada dia. Rasulullah bersabda, man a'ana dzaliman yudkhidu bi batinihi haqqan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasulih. Barang siapa yang menolong orang zalim dengan membalikan atau membantah agar kebatilan menjadi kebenaran, maka ia telah terbebas dari perlindungan Allah dan Rasulnya. Kadang kalau kan ngeten, orang itu pinter ngomong, pintar berdebat, pintar membalikan kata-kata. Nah, seseorang ini kok malah membantu orang lain dengan membalikkan keadaan. Ceritanya diwalik ora sak benere. Maka orang semacam ini Allah sudah bebas, tidak akan memberikan perlindungan kepada orang yang seperti itu. Begitu juga Rasulullah SAW, dia sudah terbebas dari perlindungan Allah dan Rasulnya di dunia maupun di akhir, lebih-lebih di hari kiamat. Seharusnya kita melihat sesuatu yang benar. Neng mergo iki bolone, bolo ngaji atau bolo dolan apa piye, akhirnya kita bersaksi yang terbalik.
membantah, membela saudara kita, padahal kita tahu bahwa itu adalah perbuatan buruk. Nah, jadi membalikkan keadaan kok malah ngewangi. Bahwa teniku Allah terbebas, sudah terbebas dari dimmatullah, tanggungannya Gusti Allah. Allah tidak akan memberikan pertolongan, Allah tidak akan memberikan perlindungan besok di hari kiamat. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Dalam kasus-kasus apalah di pemerintahan segala macam, padahal dia tahu yang benar, tapi gara-gara duit, gara-gara teman, gara-gara keluarga, gara-gara apa, dia membalikkan, dibalik argumentasinya supaya temannya terbebas. Padahal dia tahu kebenaran yang sebenarnya. Maka orang seperti ini besok tidak akan dilindungi oleh Allah dan Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak akan memberikan syafaat. Jadi Allah dan Rasulullah terbebas, sudah bebas, tidak akan memberikan perlindungan. Naudzubillah. Nah, ini yang paling utama. Kemudian yang keempat, yang keempat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allah tariqan ilal jannah. Ini dalam hadis lain. Tapi kalau di sini, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Menuntut ilmu ini menurut para ulama jalan paling ringkes, jalan paling cepat menuju surga pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu, dan keutamaan kesungguhan dalam mencari ilmu. Maka siapa saja yang ringan hatinya, ringan kakinya melangkah, ringan hartanya untuk membantu proses pembelajaran ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Ayo sikile sing enteng mlaku ngaji, atine yo dientengke, hartanya yo dientengke untuk menyukseskan proses pembelajaran, taklim wa ta'lum, pendidikan intinya itu permudah. Sehingga Allah akan mempermudah jalan kita menuju surga pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa demikian? Kok bagi ilmu atau menuntut ilmu menjadi jalan terringkas, jalan tercepat menuju surga? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, orang menempuh jalan mencari ilmu atau menuntut ilmu, Allah akan memudahkan masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena Allah itu punya nama yang namanya Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Yang maha mengetahui atau pemilik ilmu. Al-Alim adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang cinta pada ilmu, hakikatnya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, jalan surga terbuka lebar, lurus langsung. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu nanti akan mempercepat dia masuk ke dalam surga. Dan hidayah itu ada beberapa sebab seseorang akan mendapatkan hidayah. Ada asbabul hidayah, atau Allah memberikan hidayah kepada hamba yang dipilihnya itu beraneka sebab. Di dalam kitab Madarijus Salikin karyanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyampaikan ada beberapa sebab-sebab. Sebab yang pertama, bisa jadi Allah itu memberikan wahyu atau memberikan hidayah secara langsung, bercakap-cakap langsung tanpa perantara. Tapi ini khusus untuk para nabi dan rasul. Kalau dengan surah mungkin itu bercakap-cakap langsung dengan Allah surah mungkin nabi dan rasul saja. Yang kedua, Allah memberikan wahyu tapi melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Ini juga khusus bagi para nabi dan rasul. Allah bisa membisikkan ke dalam hati mereka, para nabi dan rasul juga. Tapi Allah juga bisa memasukkan dalam hati kulon dengan melalui perantara malaikat. Siapa malaikatnya? Al-Mulkiyati Dzikra. Al-Mulkiyat. Nah, malaikat Al-Mulkiyat yang menjatuhkan ilham hidayah di hatinya manusia.
siap. Seseorang bisa mendapatkan hidayah, petunjuk melalui mimpi. Nah, mimpi. Jadi ampun diremehkan mimpi, Pak. Mimpi itu 1/46 bagian dari kenabian. Jadi mimpi itu ampun diremehkan. Karena para nabi itu kadang-kadang juga mendapatkan wahyu melalui mimpi. Jadi ada di antara kita itu mendapatkan mimpi. Kadang mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mimpi ditanyakan kepada ahlinya. Waktu kadang sering diceritani masalah mimpi karena salah dalam memahami, salah dalam menafsirkan, persepsinya juga keliru, akhirnya ya keliru juga. Sering kalau ada cerita wong mimpi nopo, mimpi ngising ya Gus. Iku lak kelangan duit iki. Ya kelangan duit niki kula niku. Wah iki mesti ana musibah ngene. Pak mboten. Lah ngisinge kuatah napa wae? Kuatah. Ayo akeh no kuwi kok kelangane ugi. Nggih, akhirnya dia bingung. Pun tenang mawon jenengan boten usah punya penggalih kados ngeten. Nggih, cobi nggih saya tafsirkan. Mimpi ngising itu tidak selalu kehilangan uang. Justru begini, kalau jenengan punya prasangka yang demikian, bisa jadi prasangkamu itu terjadi. Tapi kalau prasangkamu itu baik, insya Allah juga akan menjadi baik. Karena Allah itu menurut persangkaan banyak. Kalau kau sangka baik, ya Allah akan baik. Kamu sangka buruk, Allah juga akan buruk sesuai dengan persangkaan kita. Maka ayo kita bangun prasangka yang baik. Contoh Pak, jenengan ngimpi ngising ngoten niku kalau menurut saya satu, wong bar membuang kotoran niku lak lega to Pak. Nggih, lah berarti jenengan sebentar lagi akan mendapati kelegaan, lega atine, lega pikirane, mbuh karena utange lunas, mbuh karena apa berarti lega istilahnya. Nggih, nek ora metu kan malah bebeler ngono wae susah to Pak. Mungkin nah, satu itu. Kemudian yang kedua, yang kita keluarkan itu kan kotoran, itu kan penyakit. Berarti jenengan sebentar lagi akan terbebas dari masalah. Bisa jadi penyakitnya diangkat kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat berarti jenengan. Kalau tidak keluar malah jadi masalah. Berarti ketika jenengan mimpi mengeluarkan kotoran itu akan menjadi tanda bahwa jenengan nanti akan terbebas dari masalahnya diangkat kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dipegalih ngoten nggih. Dipikir-pikir. Oh nggih, leres juga nggih, masuk akal juga. Lho yo nggih to. Kita ini makhluk berakal. Nggih, betul. Manusia ini merupakan makhluk Allah yang paling mulia dengan sebab akal pikirannya. Lah kok kita disuruh meninggalkan akal, meyakini hal-hal yang berbau takhayul kan yo aneh gitu. Aneh. Ayo gunakan akal. Terus ngeten Pak. Masalah arep kelangan duit, kelangan harta. Orang perlu nunggu ngimpi, gitu. Ya, karena setiap hari kita pasti kehilangan harta. Ya Bu, gue belanja, Pak sangu kei sangu anak, gue tuku gas, gue tuku bayar listrik, kehilangan duit tuh, kehilangan bodoh. Nah, harus kehilangan bodoh dan ngenteni. Ayo ora mungkin, mboten masuk nang ngertok. Tapi ini terjadi di masyarakat kita, harus betul. Diyakini betul kan masyarakat kita. Iya. Nah setelah datangnya ilmu ini serasa meyakini, malah seneng ngomong. Diharapkan aku kok orang ngimpi ngising-ngising ya. Utangku kan jaga. Berarti kan ngimpi ngising kok utangnya tersaur selesai, lega. Justru oke, dipikir sing penak kemawon. Mimpi yang benar. Kemudian bisa melalui nadori. Orang mendapatkan hidayah bisa melalui nadoriyah. Nadori itu maksudnya adalah pengamatan, penelitian, kajian, olah data, analisis data, eksperimen, bertanya kepada saksi, mencari bukti, dalil,
baik Al-Quran, Sunnah, dalil alam semesta dan segala macam. Nah, bisa lah. Ini ya sehingga orang ketika melalui nadriyat ini, penelitian-penelitian ini, seseorang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya ceritakan, banyak profesor, doktor, dan orang-orang yang tadinya non-muslim, begitu mereka melakukan nadriyat, penelitian-penelitian dengan benar, justru datang hidayah, keimanan menghampiri hati mereka. Akhirnya mereka bersyahadat. Dr. Maurice Bucaille gara-gara bedah dari Prancis, bedah Fir'aun itu para dua dibedah di dalam hatinya, ditemukan ganggang. Ganggang itu hidup di Laut Merah, dan di kerongkongannya sini dibedah terdapat butiran-butiran garam. Dan garam ini juga berasal dari Laut Merah, persis seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran dengan begini, berarti benar. Akhirnya beliau masuk ke dalam agama Islam, bersyahadat. Dr. Maurice Bucaille dari Prancis gitu. Jadi banyak orang-orang gara-gara ilmu matematika, Jeffrey Lang dan profesor doktor dari Amerika masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Jangan lihat saja di YouTube itu, searching profesor-profesor atau dokter-dokter yang masuk ke dalam agama Islam. Muati kesaksian-kesaksiannya banyak sekali. Kemudian yang kedua, selanjutnya Allah memberikan hidayah karena manusia mau mendengarkan, mau melihat dan mendengarkan. Ini asbab hidayah. Orang bisa mendapatkan hidayah gara-gara melihat dan mendengar. Melihat sesuatu perkara yang mengharukan, melihat kejadian apa, akhirnya timbul pemikiran, akhirnya datang kesadaran. Bisa jadi karena mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, mendengarkan pengajian misalnya, akhirnya datang hidayah di dalam hati dari pendengaran. Dan yang terakhir bisa jadi melalui perenungan, karena bertafakur, merenung, terus muncul hidayah. Tafakur muncul hidayah. Nah, ini semua menjadi sebab hidayah. Sedangkan receiver kita untuk menerima hidayah sekarang opo? Receiver wong iso nampa hidayah. Satu, hati atau roh, akal, pikiran, otak kita dan panca indera. Ini semua adalah receiver. Tinggal kalau jangan mau menggunakan hati atau roh kita, mau menggunakan akal, pikiran atau otak kita, dan mau menggunakan panca indera kita atau tidak. Dan hidayah yang datang akan memperkuat iman dan takwa. Dan iman dan takwa itulah yang akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mau menerima petunjuk atau hidayah, Allah akan tambahi hidayah tersebut, dan Allah akan memberikan balasan atas ketakwaannya. Tapi dulu sudah saya sampaikan, may yazdad ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi syai'an illa buddha. Barang siapa yang bertambah ilmunya, ngaji srega, mempelajari ilmu srega, menguasai berbagai macam ilmu, ning kok ora bertambah baik perilakunya, ucapannya, akhlaknya tidak bertambah baik, lam yazdad minallahi syai'an illa buddha. Tidak menambahi apa-apa di sisi Allah kecuali hanya jauh. Ada tambah ilmune malah tambah kemaki. Tambah ilmune malah tambah leh ngakali, leh ngapusi. Mergo duwe ilmune ya ngono. Ah sakit tambah duwe ilmune kok. Itu. Kemudian yang ketiga, kenapa ilmu kok bisa mengantarkan ke surga? Ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan seseorang kepada ilmu yang lainnya. Sehingga akan menjadikan dia lebih banyak beramal soleh. Menuntut dia untuk lebih banyak bermanfaat. Akhirnya kemanfaatan, kemaslahatan ini akan mengantarkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang terakhir, yang keempat, dengan ilmu itu Allah akan memudahkan saat melewati jembatan Sirat al-Mustaqim sehingga cepat masuk ke dalam surga. Nah, menempuh jalan mencari ilmu itu mempunyai dua makna menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Menempuh jalan secara hakiki, yo ringan kakinya berjalan mendatangi majelis ilmu, mendatangi ulama, katakanlah itu untuk bertanya, berdiskusi, ya, bertanya dan berdiskusi kepada ulama. Nah, kakinya ringan, langkah laku ini menjadi sebab kita akan dimudahkan besok di hari kiamat. Kemudian yang kedua, menempuh jalan secara maknawi. Artinya jenengan bersungguh-sungguh belajar supaya bisa meraih ilmu tersebut. Bagaimana? Ya moco, mempelajari, menghafalkan, mudzakarah, mutolaah, nulis ilmu supaya terkuasai. Nah, ini makna yang kedua. Jadi mencari ilmu itu bisa berjalan kaki secara lahir, atau mencari ilmu dengan membaca, mempelajari dan lain sebagainya. Itu maknanya dua. Karena semakin sulit seseorang mempelajari ilmu, semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka na'aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Amalan yang butuh banyak pengorbanan pasti akan lebih banyak keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian ilmu apa yang harus kita pelajari, Bu? Kita hidup di dunia ini ilmu ono piro yang harus kita pelajari. Nah, ini penting nih dicatat, dikatakan. Ada 3 ilmu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Yang pertama, ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu hakikat. Wah, ilmu apa ini? Ilmu hakikat. Saya bilang, sudah setengah 10 ya. Nah, sebentar lagi ya. Ilmu hakikat itu ilmu yang kita butuhkan untuk menjelaskan atau menunjukkan kebenaran sesuatu yang hak dengan cara yang hak. Ilmu ini berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan keimanan. Kalau di dalam istilah agama ini disebut ilmu akidah, ilmu yang berkaitan dengan keyakinan. Kan tentunya kita sebagai orang tua pasti kadang membutuhkan sesuatu untuk meyakinkan anak-anak kita. Jadi kita harus menjelaskan ilmu hakikat, bagaimana menumbuhkan semangat di dalam hati kita, di hati orang lain, bagaimana menumbuhkan rasa optimistis, bagaimana menumbuhkan keyakinan, kepercayaan diri. Ini kan penting tuh, ini ilmu hakikat. Jika awake dhewe orang mau kelukro ngoten niku ora semangat, kontrak-kontru ngoten kan ya. Terus bagaimana cara meyakinkan dia supaya dia yakin, supaya dia optimis, supaya dia bersemangat? Ini kan butuh tuh. Apakah kayak begini butuh agama? Enggak. Ilmu hakikat itu ilmu yang berkaitan dengan keyakinan, supaya dia yakin, dia mantap, supaya dia pede, mau melaksanakan sesuatu dengan semangat. Ini kan kita butuhkan, kita butuhkan. Apa orang semangat apa? Boleh tak ini, ayo dong semangat. Soalnya butuh akeh, ayo ngaji semangat, ndonga tenanan, sholat tahajud tenanan. Ya pun ngaku si Gusti Allah tenanan, ayo. Nah, ilmu kayak begini kita butuhkan, bagaimana membangkitkan keyakinan, semangat, rasa optimis di hati saudara-saudara kita. Butuh enggak nih? Butuh. Pengawet biar ngei motivasi piye carane kadang luwih bingung kok. Piye yo aku lek ngandani yo gitu. Nah, ini kita butuhkan. Anakku kok ora patek semangat, golek bojo ki ngopo yo misale. Kudu piye carane iki? Nah, penting kan, penting nih kan. Penting ini. Kan ya semangat, ya motivasi itu bagaimana penting. Kadang ilmu hakikat itu harus kita pelajari.
Nah, kalau di dalam ilmu agama Islam namanya ilmu akidah. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan kita akan surga dan neraka, malaikat dan lain sebagainya. Oke. Tapi kalau dalam kehidupan supaya kita yakin bahwa hari esok itu pasti cerah, bahwa hari esok itu pasti membahagiakan kan ngono. Supaya kita yakin, ora usah khawatir rezeki sing ono sing wis ngatur ngono lho. Sing penting niat lillahi taala, cari istri, di bojo, terus sok pikir sok penting itu. Ora usah wedi mau tak pakani apa yo. Mangan anggar wong urip mesti mangan wis. Itu penting. Ilmu hakikat itu namanya, nggih. Nggih. Lho aku ora ngomong ki kowe. Oh sing mesti bojo kene yo ono kok. Lah kliri aku ora penak soalé. Ono kancane, sing tenang ono kancane. Yang kedua, ilmu apa yang kedua? Menurut saya ilmu maknawi. Ilmu maknawi itu apa? Ilmu yang kita butuhkan atau ilmu yang kita gunakan untuk menjelaskan, menunjukkan arti dari sesuatu secara maknawi, mengenai pengertian, tata cara dan tujuan melakukan sesuatu. Seperti misalnya sholat itu apa? Bagaimana tata caranya dan untuk apa kamu sholat? Kalau ini dalam urusan agama. Tapi kalau dalam urusan kehidupan misalnya kerja ya apa toh saja nih. Nah, kamu bekerja itu mau cari pekerjaan apa yang sesuai dengan bidangmu? Jelas ki. Nah, kamu bekerja itu untuk apa? Caranya bagaimana? Itu kan penting ya. Menjelaskan sesuatu itu. Berumah tangga itu seperti apa misalnya ya. Jelas ke makna secara maknanya kan butuh di penjelasan gitu. Pekerja itu apa, tata caranya bagaimana, dan untuk apa bekerja, membangun rumah tangga itu apa, carane piye, tujuannya piye. Tujuannya apa? Kenapa harus berumah tangga? Bukankah aku urip dhewe ora masalah toh? Kan ora apa-apa ora dibojo ora apa-apa kok. Ndak apa-apa memang, ndak apa-apa. Ning gunane apa? Kudu dicekeli beneso. Nah, bener niku. Bener Pak. Sing ngerti sapa? Orang rasa, wis ya kalau orang sudah bersuami, ya, bersuami atau beristri ngoten turu dhewe ngoten iki gagap-gagap ora ana bolone to. Ngoten. Nggih. Itu yang kedua, ilmu maknawi. Jadi menjelaskan makna dari segala sesuatu secara makna itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, ilmu dohiri. Ilmu dohiri itu ilmu yang kita perlukan, kita gunakan sebagai sarana menjalani kehidupan supaya kita survive dalam kehidupan. Ilmu yang berkaitan dengan upaya kita untuk memperoleh kebahagiaan hidup, kesejahteraan hidup. Ilmu ini berkaitan dengan skill, kemampuan, keahlian. Sehingga ketika manusia mempunyai skill, mempunyai kemampuan, mampu menjalani roda kehidupan dengan baik, lebih-lebih mampu membangun peradaban. Seperti apa ilmu ini? Ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu kesehatan, sampai pada sains dan teknologi. Ini penting. Wajib terus ning ra iso mbut gawe padha bae to. Ngono, kudu digrenengi ngalor ngidul, ngaji pinter tapi ya kerja pinter, harusnya begitu. Nah, tiga ilmu ini harus dikuasai oleh kita, dikuasai oleh umat Islam. Kita harus bisa menjelaskan segala sesuatu. Kita harus mampu memberikan keyakinan yang mantap kepada orang lain. Wis pokoknya sepede mantap, mampu menjelaskan segala sesuatu dan kita punya skill kemampuan wis mantep. Nggih, mbok gawe iso, rupanya bagus. Tinggal opo to sakjane? Tinggal jalan. Semangat ora ya begini.
Ya ditungake muga-muga enteng. Amin. Yang kelima, terakhir ini pesannya Rasulullah SAW. Wa majtama'akum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathum al-malaikah wa dzakarahumullah fi man indah wa man batu'a fi amalihi lam yusyrik bihi nasabuhu. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya, di antara mereka niscaya Allah turunkan kepada mereka ketenangan dan Allah limpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat, serta Allah sebut-sebut mereka pada makhluk di sisinya. Loh, ini keistimewaannya mencari ilmu. Pesan Rasulullah ini menunjukkan keutamaan majelis ilmu dan majelis dzikir, di mana ada sekelompok orang atau sekumpulan orang kados kula jenengan ngeten iki berkumpul dalam majelis ilmu, di situ membahas ilmu, berzikir, apalagi lebih-lebih di dalam masjid. Nah, kita di masjid ini, maka Allah akan menurunkan sakinah di dalam hati kula panjenengan. Amin Allahumma amin. Semakin tambah tenang insyaallah. Dan lebih-lebih Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semuanya. Tidak hanya itu, majelis ini, majelis perkumpulan, majelis ilmu seperti ini akan dihadiri, dikelilingi oleh para malaikat. Lu rasa khawatir, itu emang buat sudah neng kiri kanan ada malaikat, loh, malaikat lewat diamini loh. Ya tuh Gusti Allah, niku mesake Gusti dari dituju, jangan dijabahi. Amin. Lu amin Allahumma. Amin. Kamu golek rezeki ngasih adu-adu tekan. Oh, lanjut mawon. Orang ndang-ndang. Masyaallah. Aja ngenteni dedet ora iso. Wong dibojoki ora butuh duit, butuh kemauan. Nggih. Majelis ilmu akan dihadiri malaikat. Dan nyuwun sewu, Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat. Di mana ada majelis ilmu itu yang akan dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Dan bahkan nama-nama kula jenengan pada malam hari ini disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan di hadapan malaikat. Kalau hambaku yang ini dong bahas Quran, dong bahas hadis, dong bahas aku, dong bahas nabiku, kekasihku, rasulku. Aku naungi mereka dengan rahmatku, dan besok aku masukkan ke dalam surgaku. Amin Allahumma amin. Yes, pasti niku. Nggih. Lho itu. Itu yang ke-5. Yang terakhir, wa man patu'a fi amalihi lam yusrik bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Wah, iki bahas nasab iki. Rada enak jane. Maksudnya begini. Siapa saja yang menunda-nunda amal, malas beramal, maka nasab atau garis keturunan tidak akan menolong atau tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal perbuatan seseorang tidak dipengaruhi oleh nasab. Nasab tidak akan menjadikan amal seseorang menjadi lebih bernilai, lebih banyak pahalanya, atau doanya akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak. Allah menilai seseorang karena secara pribadi atau individual, bergantung pada kepribadiannya atau hatinya, bergantung pada amal perbuatan atau akhlaknya. Ini penilaian Allah, bukan pada nasabnya. Allah dengan tegas menyampaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sopo wae arep anake presiden, arep anake RT, RW, anake wong bakul cilok, anake sopo wae, asal dia berbuat kebaikan, niscaya dia akan melihat balasannya.
Dan siapa saja yang berbuat keburukan, anak siapa saja kok ngelakoni elek, melakukan dosa maksiat, tetap dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beda nih, Bapak. Allah juga dengan tegas menyampaikan pentingnya ilmu dalam dan amal di dalam Al-Qur'an. Nggih punika surat Al-An'am ayat 54. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang itu beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka datang kepadamu wahai Muhammad, maka katakanlah salamun alaikum, keselamatan terlimpah atas kalian. Allah menetapkan atas dirinya rahmah, kasih sayang, bahwasanya barang siapa yang berbuat keburukan di antara kamu lantaran kejahilan atau kebodohan, kemudian dia mau bertobat setelah mengerjakan kemaksiatan keburukan tersebut, kemudian dia mau mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menerangkan bahwa orang yang mau beriman kepada Allah, beriman pada ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, maka Rasul diperintah untuk mengatakan kepada mereka salamun alaikum, yakinlah bahwa Allah akan melimpahkan rahmat kepada kalian. Barang siapa yang mengerjakan amal keburukan, ingin bertobat dan memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Maka setelah beriman Bapak Ibu, kita harus bertobat, memperbaiki diri. Perbaikan itu harus menggunakan ilmu atau tuntunan dari Rasulullah SAW. Tanpa ilmu, taubatnya seseorang tidak akan benar, ibadahnya tidak akan benar, dan tentunya dia tidak akan bisa memperbaiki dirinya. Kok bisa begitu? Tak kasih contoh. Seseorang jika ingin memperbaiki mobil atau motor yang rusak, bisa enggak kalau dia tidak punya ilmunya? Betul sakit gitu. Kulon jenengan nek HP-nya rusak, komputernya rusak, laptopnya rusak, rumahnya bocoran rusak atau apa saja lah. Kalau dia pengen memperbaiki padahal dia tidak punya ilmunya, bisa jadi baik gak? Enggak. Sekono malah tambah rusak. Mungkin. Aku waktu itu gak ada sedulur dan dari tab niku yang guna. Orang kok guna ke obeng, guna ke peso, guna ke aret segala macam dan ini ora dadi suwe-suwe kepro karo arine ngono. Jengkel akhirnya. Mungkin malah jadi rusak. Nggih. Jadi dia tidak punya ilmu perbengkelan, dia tidak punya ilmu perbengkelan motor atau mobil. Kok pengen dandani mobil tidak akan bisa. Sama dalam ibadah. Ibadah juga sama. Kita butuh ilmu kalau pengen ibadahmu benar, kalau pengen ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ibadah tanpa ilmu tidak akan bisa benar. Disinilah pentingnya ilmu sebelum Nah, ilmu kita butuhkan dan nasab tidak akan mempengaruhi terhadap amal perbuatan kita. Maka anak siapa saja, mau nabi, rasul, ulama, kiai, nek ora belajar yo bodoh. Tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, yo tetap akan rugi dan celaka. Kanan anaknya Nabi Nuh, nyatanya apa? Kerem dikandani pakne ra gugu ngono. Ayo nang munggah iman karo Gusti Allah, munggah perahu. Rapat kok tak munggah gunung. Gunung luwih dhuwur. Sawi bi ilal jabal. Yang simuni minal ma akan melindungiku dari air. Nyatane kerem mati ora manut. Dan nggih. Jadi nasab tidak perlu dibangga-banggakan. Kalau memang kebetulan kita nasabnya orang baik, ya syukuri alhamdulillah.
gitu loh. Tidak perlu kita membanggakan nasab. Karena manusia yang paling mulia menurut pandangan Allah adalah yang paling bertakwa, bukan karena dia anak siapa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Oke. Terus saya kan rebutan. Aku cucunya Rasulullah gini guys. Ketemu nih ade cucunya Nabi Adam alaihissalam wis padha entek nek untuk iki. Sesuk ora ditakoni kok. Yang penting amal ibadah kita ini. Bun, terakhir ini ya. Mugi-mugi apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, menambah ilmu, wawasan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini langsung dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Allah musta'an atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.